Bakso, bakso, bakso. Masih ada pokat dari Bang Rizky. Dari Medan ya. Oke Bang, makasih banyak Bang. Siapa nama Bang? Nandi bang. Bang Nandi ya. Iya, Bang Nandi ini jual bakso nih di Peta 27 ya Bang. Oh, kata bocah. Tinggalnya situ ya. Oh, oke. Antara tadi dari Kebayakan jalur ke ini sampai kemari. Dan saya dikasih satu bakso gratis nih. Terima kasih banyak Bang. Sama-sama bang. Semoga mudah rezeki. Amin amin bang. Amin. Oke, ini berbagi pengalaman ya. Berarti pernah ikut ini juga seleksi timnas. Seleksi timnas, seleksi Persib udah pernah bang. Udah pernah? Cuman masih belum rezeki mungkin bang ya. Iya. Karena itu tadi ya. Iya. Karena nggak ada orang dalam ya. Orang dalam. Oke, rekan-rekan, ini udah jam 1.25, hampir jam setengah 2. Saya masih menunggu mobil nih. Ditemani sama abang ini, berdua tinggal. Jadi kami bertiga sini masih, ya saya sendiri masih nunggu mobil nih. Tadi belum ada satupun yang mau berhenti. Ada yang mau berhenti tapi nggak mau ini, nggak mau dikasih nebeng. Udah akhirnya kita makan dulu nih. Ini bakso yang dikasih sama penjual bakso tadi, orang sini juga. Kali ini entah berhasil atau enggak, nantilah kita lihat. Kita tunggu dulu dia datang. Rekan-rekan coba dengar itu suaranya. Tuh. Ya, itulah suaranya itu. Ini nyampe. Oke, nyampe rekan-rekan. Dia bawa kelapa. Nggak mau berhenti. Oke, kita nunggu lagi yang lain. Mopi. Udah makan terus, nggak apa-apa. Habiskan. Oke. Mopi. Mopi. Rekan-rekan, setelah sekian lama saya berada di Simpil, akhirnya kita mendapatkan tumpangan. Dan tumpangan ini kita dapatkan dari mobil E300 yang memang harusnya kita bayar. Tapi karena memang saya sudah menjelaskan, saya hanya nebeng-nebeng. Mungkin karena mereka kasihan, akhirnya dikasihlah tumpangan untuk saya sampai bergerak sejauh 5 km. Ternyata rekan-rekan perjalanannya tidak semulus yang saya bayangkan. Baru 1 km mobilnya berjalan, saya sudah mulai mual dan pusing. Karena memang sopirnya ini benar-benar sangat menguasai jalan. Jadi dia bawa dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan jalannya sendiri pun banyak belokannya, tanjakan dan turunan. Jadi saya hanya bertahan sampai 5 km. Dan akhirnya rekan-rekan saya benar-benar sangat berangin dan juga mual. Akhirnya keluarlah apa yang ada di dalam. Maka saya langsung memanggil sopir untuk berhentikan mobil. Berhenti Pak, saya bilang. Maka dengan segera mereka nyetor mobil dan saya buka pintu langsung keluar apa yang ada. Jadi saya bilang saya cukup sini aja. Besok akan saya sambung lagi. Cuma kata Pak sopir, ini masih jauh kita ke Luwes. Tidak apa-apa. Saya besok lagi sambung. Dan akhirnya rekan-rekan, disinilah malam itu saya terdampar sampai pagi hari. Dan inilah tempat istirahat saya malam itu rekan-rekan. Ini adalah rumah warga lengkap dengan kedainya. Jadi yang punya rumah ini jualan juga. Dan pada saat saya berhenti di sini, saya yakin mereka tahu karena emang ada kedengaran suara di dalam. Mereka berbicara dan juga ada anak bayinya. Tapi karena memang sudah jam 3 malam, saya juga nggak berani ngetok pintu. Nah, kita jaga-jaga juga karena emang ini di daerah hutan nih rekan-rekan. Maka saya tetap aja berhenti dan duduk situ sambil megang HP. Ya menunggu waktu pagi lah rekan-rekan lebih tepatnya. Jadi karena saya berada memang di hutan dan sepi, maka saya hubungi kawan. Si Nova lah saya hubungi untuk memberitahukan posisi saya.
dengan kondisi seperti ini. Saya hanya duduk santai di seperti ini dan tidak berbicara sedikit pun karena takut akan mengganggu orang di dalam. Jadi saya hanya berharap agar secepatnya pagi biar saya bisa langsung bergerak menuju Gaya Luwes atau Blangkejeren. Ini kondisi saya masih sangat pusing nih rekan-rekan, masih sangat mual dan juga sangat-sangat tidak enak nih badan. Tapi apapun cerita ya seperti inilah. Yang lewat di jalan banyak, tapi rata-rata memang mobil yang lewat dan mereka tidak ada satupun yang berhenti. Dan saya yakin setiap yang lewat pasti melihat saya di sini, karena memang saya duduk pas di bawah lampu besar dengan sangat terang, maka wajar orang akan melihat. Dan yang akan terjadi ke depannya ini di luar dugaan saya rekan-rekan. Ada orang yang memantau keberadaan saya di sini, dan akhirnya datanglah tentara untuk memeriksa. Pak, izin Pak, istirahat ya ana. Istirahat bentar. Hah? Hah? Di sini. Sini aja. Pagi-pagi besok udah langsung gerak ke ini, ke Gaya Luwes. Tadi muntah saya sini, makanya turun sini muntah. Pas mau jalan naik ini tadi muntah. Cepat kali dibawa larinya. Udah kira turunlah sini. Ya Pak, makasih Pak ya. Mohon izin nih Pak. Hati ya. Ya. Oke, rekan-rekan, selamat pagi. Sekarang jam 7:08. Saya masih berada di jalur antara Takengon sama Gayo. Ini kita mau nyampe ke Ise-Ise. Jadi kita lanjut lagi perjalanan. Tadi malam saya terpaksa harus istirahat di sini. Istirahat berapa saat, dan sempat tadi malam juga diperiksa. Diperiksa sama bapak-bapak tentara karena dikira saya siapa ini kan. Ya patut dicurigai lah. Nah, ini sambil menunggu ada tempat nebeng, jadi kita jalan pelan-pelan. Tadi malam saya nginap di belakang sana itu di kedai, di warung. Jadi sempat juga diperiksa sama tentara. Ya ada yang lapor bahwasanya saya berada di situ. Jadi bapak tentara dari Yonif, ini karena kita dekat dengan Yonif, ya yang sedang piket memeriksa. Ya kita emang bukan orang jahat kok. Akhirnya mereka kembali dan saya lanjutkan istirahat. Tadi malam benar-benar saya sangat pening sekali karena emang sopirnya ini luar biasa ngebutnya itu. Ugal-ugalan. Bukan ugal-ugalan sih, memang udah seperti itu modelnya. Jadi rekan-rekan bisa melihat sendiri. Ini pemandangan yang sangat luar biasa di daerah sini. Oke, kita jalan kecil-kecil sambil menunggu ada tumpangan gratis yang bisa membawa kita langsung ke Blangkejeren. Sempat keluar muntah saya karena emang saking ngerinya itu yang bawa mobil. Oke.
Izin ya, saya ambil ini ya, dokumentasi ya. Nggak apa-apa ya. Pak, izin Pak ya. Saya ambil dokumentasi untuk cerita perjalanan aja. Ada Faisal Yusri. Ya, baru-baru jalan juga. Iya. Oke, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Tadi nggak lama dari tempat istirahat tadi malam, saya jalan kaki, jalan pelan-pelan, akhirnya dapat lagi tempat tumpangan. Ini dengan Bapak siapa Pak namanya? Pak Yadi. Iriadi. Pak Yadi. Oh. Ini juga sama abangnya nih. Siapa namanya? Bang Sukran. Bang Sukran. Oh ya, ini Bapak? Bapak Pak Yanti. Oh, Pak Yanti. Ya. Alhamdulillah kita dapat tumpangan. Ini rencananya mau ke Blangkejeren juga. Oke, kita jalan pelan-pelan. Mungkin nggak lama lagi, sekitaran 1 jam 40 menit kita udah sampai ke Blangkejeren. Saya naik mobil ini. Setelah mendapatkan tumpangan dari Bang Syukran dan juga bapaknya, akhirnya kita aman untuk menuju Gayluwes, karena mereka pun langsung menuju Blangkejeren, Gayluwes. Jadi kita tidak perlu lagi nebeng. Di sana di Gayluwes sudah ada yang nunggu, itu ada Bang Kasman yang nunggu. Inilah rekan yang saya jumpai saat keliling Aceh. Jadi kami masih tetap ada komunikasi. Sepanjang jalan sangat indah rekan-rekan. Kita bisa melihat sawah yang berbentuk terasiring, hutan pinus, dan juga panorama alam yang begitu indah dengan bukit-bukit yang tinggi. Ini luar biasa rekan-rekan. Kalau misalnya hadir daerah kemari, rekan-rekan juga akan bisa mendapatkan apa yang saya dapatkan. Jalurnya indah, jalurnya bagus, jalannya juga tidak jelek, hanya ada 1-2 yang bermasalah. Tapi rekan-rekan juga harus siap, karena jalurnya ini banyak kelokannya, tanjakan dan juga turunan. Jadi kalau misalnya badan nggak fit, bisa saja kita masuk angin, mual dan juga muntah, ya seperti yang saya alami. Berarti ini isi-isi Pak? Oh, ini isi. Saya benar-benar sangat kagum dengan keindahan yang ada di sini. Dan rekan-rekan harus tahu bahwasanya daerah sini dihuni oleh mayoritasnya suku Gayo. Suku Gayo ini adalah salah satu suku yang ada di Aceh dari 12 suku lainnya. Dan umumnya mereka tinggal di daerah dataran tinggi seperti Pegunungan, Takengon, Banda Meriah, dan juga Gayluwes. Dan mereka juga sangat ramah dan juga baik. Saya pun banyak sekali mendapatkan dukungan dan juga bantuan dari mereka, bahkan tanpa saya sadari, walau hanya baru saja berjumpa. Ini rekan-rekan adalah jalur ketika saya menemukan rusa pada tahun 2019. Di daerah sini saya dapatkan. Kebetulan waktu itu saya benar-benar masih sangat takut, karena sebelum saya berangkat kemari ada yang menyampaikan bahwasannya hati-hati jalur sana karena di sana itu ada harimau. Kebiasaan ada seperti itu. Nah, maka ketika saya jumpai rusa itu tidak ada niat ambil ataupun tidak ada niatnya untuk dijual dan segala macam. Jadi rusa itu bisa saja saya tangkap karena memang dia sudah cacat. Daerah punggungnya itu seperti bekas sobekan, ada puncakaran, dan dia sudah susah berjalan. Dan ini rekan-rekan kita sudah memasuki wilayah Gayluwes, tepatnya di daerah Pantan Cuaca. Ini nggak lama lagi kita akan memasuki masyarakat. Rekan-rekan bisa melihat sendiri itu di bawah ada banyak rumah. Artinya kita sudah semakin dekat dengan kotanya Gayluwes, yaitu Blangkejeren.
Oh ya rekan-rekan, saya juga ingin bercerita bahwasanya sepanjang jalan tadi juga saya mengalami mual yang sangat hebat. Bahkan sempat beberapa kali kami harus berhenti. Alhamdulillah Pak Yanti dan juga Bang Syukran baik orangnya. Jadi pengertian lah istilahnya kan. Walaupun mereka sebenarnya mengejar waktu ini karena harus langsung tembak ke Aceh Tenggara, baru nanti malam langsung balik lagi ke daerah rumahnya itu di Jagung. Maka mereka harus mengejar waktu, dan karena kondisi saya yang kurang fit, baiknya mereka itu mau mengerti dan juga memberikan waktu. Alhamdulillah rekan-rekan, benar-benar sangat hari yang sangat berat. Keluarga dulu. Ya Pak, makasih banyak Pak. Ya enggak apa lah, enggak usah. Kita ke sana. Pak, makasih banyak ya. Pak, itu kan semua abang nih. Iya. Dulu kan abangnya kan. Bang, hati-hati Bang. Makasih banyak Bang. Ya. Alhamdulillah rekan-rekan, setelah melewati hari yang berat, akhirnya saya tiba juga di Geoluwes. Biasanya kalau orang ke Geoluwes itu, kalau dari Takengon hanya memakan waktu lebih kurang 5-6 jam. Tapi saya lebih dari 24 jam rekan-rekan. Bang, luan kita belum ke kompos. Bos kita udah ambil nih karena perlu karena sempat